Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, guys. I hope that all of us are doing great today. Amen. Anyways, let's start our activity this evening by praying together. Pray, start. Over, thank you. Baik, kita lanjutkan materi struktur kita. Hari ini kita ada di chapter kelima ya, teman-teman. Yang mana materinya nanti akan mengenai double komparatif. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungannya. Oke. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence yang mana kalimat itu harus punya subjek ya, yang mana dia dibuatnya itu dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Kemudian selain subjek kalimat juga harus punya yang namanya predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu hanya bisa dibuat dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan artikan semuanya aktif ya. Kecuali kalau bentuk auxiliary verb nanti ada to be yang ketemu sama verb 3. Nanti artinya jadi pasif dan dia tidak boleh punya objek. Oke. Kemudian ada juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Mereka tidak bisa jadi predikat. Oke. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat, misalnya kalau saya mau masukkan ada 2 subjek predikat nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi ada syaratnya yaitu kita akan membutuhkan yang namanya conjunction atau kata hubung seperti itu. Dan kata hubung sendiri atau conjunction itu dikategorikan ke dalam 2 jenis ya. Yang pertama ada fanboys, yang kedua selain fanboys. Fanboy sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Sedangkan selain for and nor but or yet so berarti itu masuk ke dalam yang selain fanboys. Nah, bedanya apa sih? Mereka sama-sama conjunction tapi kok dibedakan seperti itu ya. Bedanya adalah di penempatan di dalam kalimat dan fungsinya penggunaan ya. Fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat, teman-teman. Jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau selain fanboys, tempatnya boleh di tengah, boleh di awal. Kemudian bentuknya kalimat fanboys nanti ada subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Sedangkan kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys, nanti kalimatnya ada 3 bentuk karena tempatnya conjunctionnya boleh pindah-pindah. Jadi yang pertama bisa berbentuk subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys tidak selalu menjadi penanda kalau kalimatnya nanti butuh lebih dari satu subjek predikat. Karena kadang fanboys ini hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Yaitu ada syaratnya ya, tapi yang dihubungkan harus paralel atau setara atau sama, seperti itu. Tapi fanboys juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai dasar dari kalimat ya, kemarin kita juga sudah belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, namanya adalah inversi atau pembalikan posisi kalimat. Nah, kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat, di inversi ini nanti dibalik ya, teman-teman. Jadi ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelum subjek. Nah, untuk inversi ini ada 6 penanda. Jadi kita membalik predikat dulu baru subjek itu ada 6 penanda ya. Yang pertama, ketika ada there yang dia pindah di sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place ya yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang keempat adanya komparatif atau membanding-bandingkan, perbandingan gitu ya. Caranya kita bilang lebih dari. Nah, untuk komparatif ini dia lebih fleksibel. Jadi setelahnya kata than, jadi kan lebih dari kan bahasa Inggrisnya more than ya, teman-teman. Setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak. Seperti itu. Jadi boleh urut subjek predikat dulu atau predikat dulu baru subjek. Kemudian penanda kelima yaitu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya atau sebutannya adalah participle phrase teman-teman.
yang dia pindah sebelumnya subjek terus nggak ada komanya. Dan penanda yang terakhir adalah di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence atau kalimat yang pakai conjunction if yang artinya seandainya atau jika ya teman-teman. Nah itu adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence. Nah nanti kalau if-nya itu dihapus, if-nya diganti menjadi auxiliary. Nanti akan ada dua subjek, dua predikat tapi tidak ada conjunction. Nah untuk contohnya kira-kira seperti ini. Jadi caranya sama ya teman-teman, sebenarnya cari subjek predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah koma itu ada auxiliary would be changing. Jadi auxiliary verb. Nah itu predikat, subjeknya adalah coastline ya. Nah kemudian berarti kalimat sudah lengkap teman-teman, sudah ada subjek dan predikat. Nah tapi kalau kita intip pilihan A, B, C, D itu semuanya ada predikat lagi. Yaitu yang alpha itu ada predikat were not spending, yang bravo itu ada predikat should not spend, kemudian yang Charlie itu ada does not spend, yang delta itu were not spending. Nah semuanya ada predikat. Nah berarti di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi, maka sebelumnya kita butuh subjeknya dan conjunction seperti itu. Jadi cari CSP teman-teman. Nah sayangnya kalau kita lihat di semua pilihan A, B, C, D, nggak ada conjunction sama sekali ya. Nah itu sebenarnya ada conjunction if tapi itu sudah dihapus. Jadi ini nanti menjadi penanda inversi nomor 6 teman-teman. Oke. Nah kebetulan di situ menggunakan would be verb 1. Jadi would verb 1 maksud saya, bukan would be verb 1 tapi would verb 1. Nah would verb 1 ini adalah tipe conditional sentence tipe kedua atau jenis yang kedua, yaitu yang berkebalikan dengan fakta. Nah kalau ada would verb 1 ketika if dihapus, if akan diganti jadi were ya teman-teman. Jadi nanti ada were kemudian subjek, kalau ada verb lagi ya verbnya setelahnya subjek. Seperti kalau nggak ada verb ya nggak apa-apa. Jadi intinya harus ada were sebelumnya subjek. Cari A, B, C, D yang were kemudian diikuti subjek. Kira-kira berarti jawabannya yang mana teman-teman? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Hati-hati dengan yang delta, teman-teman. Yang delta itu memang benar ada were, itu auxiliary ya, verbnya adalah spending, tapi tidak ada subjek. Masih ingat untuk menginversi atau memindah predikat sebelum subjek, ketika predikatnya itu adalah auxiliary verb, yang bisa dipindah hanya satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Bukan semua predikat seperti ini. Kenapa? Alasannya adalah nanti kalau predikatnya butuh objek, contohnya spend ini ya, artinya menghabiskan, teman-teman. Menghabiskan itu butuh objek. Menghabiskan apa? Nah, nanti kata benda setelahnya ini bukan jadi subjek, tapi ini jadi objek. Nah, kalau ini objek, kalimatnya nanti tidak ada subjek, tidak ada subjeknya. Jadi kalau mau dimasukkan predikat lagi, ya harus ada subjeknya lagi, seperti itu. Di delta nggak bisa ya, teman-teman. Fix jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan, seandainya korporasi militer Amerika Serikat bagian teknik seperti ya, atau ya bagian teknik itu tidak menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mengembalikan pantai yang tererosi, garis pantai pasti akan berubah bahkan lebih cepat lagi dibandingkan yang terjadi seperti itu. Oke, nice. Contoh kedua untuk pertanyaan inversi ya, teman-teman. Caranya sama, cari subjek predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, ternyata nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu belum ada subjek juga karena verb 3 diikuti preposisi tidak bisa jadi subjek ya. Berarti di titik-titik kita butuh subjek. Nah, kalau teman-teman menemukan teman-teman butuh subjek predikat dan tempatnya di tengah-tengah seperti ini, teman-teman harus cek dulu sebelumnya ada apa. Oke. Jadi jangan buru-buru cari subjek predikat, tapi cek dulu sebelumnya ada apa. Ternyata sebelumnya ada verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman. Dan dia pindah sebelum subjek. Berarti ini adalah penanda inversi nomor 5. Verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang pindah sebelum subjek tanpa koma menjadi penanda inversi ya. Jadi bukan cari yang subjek predikat,
Tapi predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan setelah titik-titik itu sudah ada kata benda, yaitu the two lacrimal glands. Berarti kita sudah punya subjek, teman-teman. Kita hanya butuh predikat saja. Oke. Nah, tapi hati-hati di sini ada jebakan lagi ya, teman-teman. Di situ ada preposisi behind. Preposisi ini nggak bisa berhenti seperti ini, nggak bisa. Dia harus diisi kata benda setelahnya supaya menjadi keterangan. Jadi preposisi itu belum selesai, teman-teman. Harus butuh kata benda setelahnya atau kata ganti sebagai objek ya, objek of preposisi, supaya nanti dirubah menjadi keterangan. Jadi kita carikan kata benda sebagai objeknya behind dulu, baru kita masukkan predikat. Ya, jadi cari kata benda dan predikat. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Charlie. Ya, that's right. Good. Jawabannya yang Charlie ya. Di situ ada kata benda yaitu each eyelid, artinya setiap kelopak mata. Predikatnya adalah are. Nah, subjeknya adalah the two lacrimal glands. Ada S-nya ya, makanya pakai are. Bukan subjeknya each eyelid, itu tunggal. Kalau tunggal nggak mungkin pakai are. Apalagi sebelum each eyelid nanti ada preposisi behind. Preposisi dan noun menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, ini diinversi karena ada penanda inversi nomor 5 ya, teman-teman. Yaitu verb 3 yang dia agak panjang seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan terletak di balik setiap kelopak mata ada 2 kelenjar lakrimal. Kalau diartikan seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke contoh ketiga. Caranya sama, teman-teman. Cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, ya. Kemudian subjeknya adalah but. Nah, sebelumnya but itu ada subjeknya adalah they maksud saya ya. Sebelumnya subjek they itu ada conjunction but dan gandengannya yaitu also, but also. Yang mana sebelumnya but also itu umumnya ya, itu harus ada not only. Nah, tergantung not only-nya nanti tempatnya di mana. Dan kita butuh subjek predikat ya di sebelumnya but ini, teman-teman. Jadi kalau not only-nya tempatnya di sebelum subjek, berarti nanti inversi ya. Jadi not only predikat subjek, atau kalau tempatnya di tengah setelahnya predikat, nah berarti subjek dulu, predikat baru not only. Kita cek aja di pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa jadi jawaban. Yang alfa itu bisa nggak teman-teman? Tidak ada predikat, Kak. That's right. Yang alfa ini nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Memang ada subjek di situ ya, yaitu fruit and vegetables. Kalau ada conjunction, apalagi fanboys di sini ada komanya. Nah, itu penanda kalau fanboys di sini dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, kalau ada conjunction kita butuh 2 subjek predikat. Ternyata cuma ada 1 subjek, tidak ada predikat lain. Berarti alfa nggak bisa, teman-teman. Sekarang kita cek yang Bravo. Nah, yang Bravo ini jebakan ya. Jadi memang di situ ada subjek yaitu fruit and vegetables, predikatnya adalah are. Nah, di sini Bravo ini yang jadi masalah adalah penempatan not only-nya, teman-teman. Kalau not only ditempatkan sebelum predikat, nah nanti not only-nya ini menjelaskan hanya predikat yang sama saja. Jadi not only predikat, but also predikat yang lain. Nah, tapi setelah but itu ada subjek lagi. Berarti not only but also itu harusnya menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Jadi harusnya kalau nggak di sebelumnya subjek, ya di setelahnya predikat. Seperti itu. Yang Bravo ini yang jadi masalah adalah penempatan not only-nya ya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada not only di paling depan. Nah, ini berarti harus diinversi setelahnya. Oke. Nah, ternyata benar aja di situ ada predikat are, dia auxiliary ya, teman-teman. Appealing itu dia kata sifat ya teman-teman. Berarti ini predikat, kemudian fruits and vegetables itu adalah subjeknya. Oke, berarti sudah ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta, nah ini kebalik ya. Kalau ada not only di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Harus ada bagian dari predikat atau predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadi yang delta ini nggak bisa karena tidak diinversi. Oke, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, tidak hanya buah dan sayur itu menggugah selera, namun mereka juga bernutrisi. Seperti itu. Oke, itu tadi contoh ketiga ya. Jadi ada not only but also itu penanda inversi nomor 3, teman-teman. Ya, atau negative expression atau negative adverb. Lanjut ke contoh keempat. Caranya sama.
Nah, itu kalau kita lihat langsung dari depan, sama kayak soal sebelumnya ya, teman-teman. Di sebelum titik-titik ada rarely yang pindah paling depan dan nggak ada koma sama sekali di tengah-tengah. Itu adalah negative adverb, artinya sangat jarang. Oke, dan kalau kita lihat setelahnya pun nggak ada subjek predikat. Langsung saja, kalau teman-teman menemukan seperti ini, langsung cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, di pilihan ganda cuma ada satu yang predikat dulu baru subjek. Berarti yang mana teman-teman jawabannya? Delta. Delta. That's right. Jawabannya adalah yang delta ya. Jelas sekali. Di situ predikat dulu baru subjek itu hanyalah yang delta. Nah, kenapa kok dibalik predikat dulu baru subjek? Karena ada negative adverb atau penanda inversi nomor 3 ya. Yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Kalau diartikan, jarang sekali observatori itu ditaruh atau dibangun atau diletakkan dekat dengan cahaya-cahaya kota atau pada dataran rendah. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir untuk kasus inversi ini, teman-teman. Nah, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat run ya, itu verb 1. Kita cek apakah sudah ada subjek, ternyata belum ada subjek, teman-teman. Nah, kalau ada butuh seperti ini, maksudnya kalau ada kita butuh subjek, tapi tempatnya di tengah-tengah seperti ini, jangan buru-buru langsung cari subjek. Nah, karena kalau teman-teman buru-buru cari subjek, pasti jawabannya alfa. Sedangkan kita harus cek dulu sebelumnya subjek ada apa di situ. Ternyata ada kata only for, only in, only at, only yang diikuti keterangan setelahnya, keterangan apapun ya, kalau sebelumnya ada only-nya, terus dia pindah sebelum subjek terus nggak ada komanya, ini menjadi penanda inversi nomor 3. Ya, teman-teman. Jadi cari jangan yang cuma subjek, tapi ada auxiliary sebelumnya. Oke, karena ini membutuhkan inversi, atau cari yang inversi di pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda yang inversi cuma satu, teman-teman. Jawabannya yang mana? Bravo. Ya, that's right. Bravo. Good job. Ya, jawabannya yang bravo ya. Jadi seperti itu teman-teman. Caranya ini diartikan dulu. Jadi kalau diartikan hanya untuk waktu yang singkat saja, citah itu berlari pada kecepatan penuh. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah kurang lebih caranya menentukan jawaban ketika teman-teman menghadapi soal inversi ini. Dan setiap saya tes teman-teman, soal inversi ini pasti keluar. Ya walaupun cuma satu soal. Di setiap tes itu pasti keluar. Seperti itu. Oke, nah mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita lanjut ke chapter 5. Silakan teman-teman. No questions ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke chapter 5, yaitu mengenai double comparative. Nah, apa sih double comparative itu? Sebelum kita ke double comparative, kita bahas dulu yang sudah kita singgung sedikit kemarin ya. Ketika kita membahas inversi, yaitu komparatif. Nah, komparatif itu caranya kita membandingkan, teman-teman. Caranya kita bilang lebih dari. Yang kemarin kita bahas di inversi, yaitu penanda inversi nomor 4. Jadi untuk bilang lebih dari itu bisa pakai 2 ya. Kalau enggak more than ya other than. Nah setelahnya than-nya itu boleh diinversi, boleh tidak. Jadi untuk nomor 4 ini lebih fleksibel teman-teman. Boleh subjek predikat atau predikat dulu baru subjek setelahnya than ya. Nah apa sih bedanya more than sama other than? Kapan kita pakai more, kapan kita pakai untuk menambahkan kata lebih di kata sifat. Nah cara penggunaannya adalah jadi more than sama other than artinya sama-sama lebih dari. Bedanya adalah kalau more itu lebih yang ditambahkan ke kata sifat yang dia memiliki lebih dari satu suku kata. Jadi misalnya ada 2 suku kata atau 3 atau 4 ya teman-teman. Nah itu nanti kalau mau ditambahkan kata lebih itu pakainya more. Seperti itu. Contoh, mahal itu bahasa Inggrisnya expensive. Nah kalau kita cek itu suku katanya itu ada 3 yaitu X, kemudian pen, kemudian save, expensive. Nah, untuk bilang lebih mahal, makanya pakainya more expensive. Contoh lagi, misalkan selain expensive, interesting. Artinya menarik. Untuk bilang lebih menarik, yaitu more interesting. Seperti itu. Oke. Dan kalau yang pakai itu adalah ketika kata sifat yang mau kita tambahkan arti lebih, itu hanya terdiri dari satu suku kata saja. Contoh kata kecil itu, small.
Ya, jadi bacanya cuma small sekali doang ya, bukan small ya teman-teman. Jadi itu bacanya sekali yaitu small gitu aja. Jadi S sama M-nya itu gabung, small gitu. Itu nanti untuk bilang lebih kecil itu bukan more small tapi smaller. Contoh lagi besar itu pakai big. Nah, bacanya cuma big. Nah, untuk bilang lebih besar ya bigger. Seperti itu. Misalkan pendek itu short. Nah, itu kan cuma sekali baca. Itu yang dimaksud suku kata ya. Untuk bilang lebih pendek ya shorter. Seperti itu. Oke, panjang itu long. Untuk bilang lebih panjang longer. Oke, jadi itu bedanya more sama er, hanya tergantung jumlah kata sifat atau kata dasar yang mau kita tambahkan kata lebihnya saja. Seperti itu. Nah, atau untuk mengilustrasikan saya pakai contoh ya. Misalnya sama-sama saya mau bilang besar. Itu ada dua, bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, large itu pendek ya, cuma large gitu aja berarti cuma sekali pembacaan alias satu suku kata, teman-teman. Untuk bilang lebih besar pakai large, cukup kita tambahkan er, jadinya larger. Tapi kalau massive, karena dia dua suku kata ya teman-teman, maka kita nggak bisa massiver. Tapi kita pakainya adalah more massive untuk mau bilang lebih besar menggunakan massive. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya mau bilang murah. Murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Oke, lah tapi nanti kalau mau bilang lebih murah pakai cheap, jadinya cheaper. Tapi kalau mau bilang lebih murah pakai inexpensive, karena dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku kata ya. In, kemudian X, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, maka tambahkan more untuk bilang lebih murah pakai inexpensive. Jadinya more inexpensive. Kemudian contoh terakhir, nah ini sama-sama dua suku kata, teman-teman. Bedanya kalau crazy, ini sama-sama artinya gila ya, atau luar tidak bisa dipercaya, seperti itu. Bedanya kalau crazy dia berakhiran Y, kalau insane tidak berakhiran Y. Jadi kalau misalkan dua suku kata berakhiran Y, itu cukup tambahkan er aja, teman-teman. Jadinya contohnya crazy, gila, lebih gila, crazier. Malas, itu lazy. Lebih malas, lazier. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan dua suku kata yang berakhiran bukan dengan Y, ya pakainya adalah more ya teman-teman. Contohnya gila yang pakai insane. Nah itu untuk bilang lebih gila pakai insane ya more insane. Seperti itu. Oke. Nah tapi tidak semua kata sifat kalau kita mau tambahkan kata lebih sebelumnya itu bisa ditambahkan more atau er teman-teman. Ada beberapa kata sifat yang kalau kita mau tambahkan arti lebih itu berubah katanya. Oke, karena kebetulan ada kata lain yang memang artinya lebih itu seperti itu ya. Contoh, yaitu yang di bawah kotak situ. Ini adalah jenis beberapa adjektif yang tidak bisa ditambahkan more atau er untuk menambahkan arti lebih. Jadi contohnya good itu artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, kita cukup bilang better. Jadi bukan gooder atau more good, tapi better. Seperti itu. Kemudian ada bad, itu artinya buruk. Untuk bilang lebih buruk, itu adalah worse. Yang akhirannya E ya teman-teman, bukan yang akhirannya T. Karena kalau yang akhirannya T itu artinya yang paling, bukan lebih. Oke, yang paling buruk itu worst yang pakai T. Tapi kalau yang pakai E itu yang lebih buruk seperti itu. Kemudian lil artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit cukup bilang less. Kemudian far itu jauh. Untuk bilang lebih jauh kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya adalah kalau yang further itu untuk bilang lebih jauh yang tidak bisa diukur dengan satuan. Misalnya meter, kilometer nggak bisa teman-teman. Contohnya pada kalimat saya ingin mengenalmu lebih jauh. Nah itu kan nggak bisa. Terus temannya yang diajak omong tanya berapa meter lagi. Nah itu kan bukan maksudnya jauh yang jarak fisik ya, tapi jarak non fisik atau psikis gitu ya, atau apa namanya itu ya teman-teman. Kalau yang pakai A itu bisa dihitung pakai meter atau kilometer misalnya. Contoh, rumahku lebih jauh daripada rumahmu misalnya, dari sini misalnya ya. Nah itu kan bisa ditanyakan berapa meter lebih jauhnya. Nah misalkan kalau bisa dihitung pakai meter, kilometer itu yang pakainya yang A ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada many sama much, artinya sama-sama lebih, artinya sama-sama banyak ya teman-teman. Untuk bilang lebih banyak, itu kita cukup bilang more. Seperti itu.
Nah, jadi itu tadi adalah sedikit materi mengenai komparatif, caranya menggunakan more sama bedanya apa, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke double komparatif, ada yang masih bingung nih mengenai penggunaan more sama ini. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung open mic aja, right? Kita lanjut, sorry, lanjut ya, nice. Jadi kalau komparatif tadi itu adalah more ya teman-teman, caranya kita bilang lebih. Nah kalau double komparatif itu more-nya ditambahkan dengan kata the. Oke, dan itu nanti artinya bukan lagi lebih tapi semakin. Oke, jadi the more itu artinya semakin. Nah, dan di namanya itu ada aja kata double, double komparatif. Nah, nanti the more ini nanti ada dua, teman-teman, di dalam kalimat. Oke, jadi mereka gandengan. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Oke, jadi the more apa, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah semakin cepat, semakin baik. Nah, nanti kalau ditranslate, the sooner, the better. Nah, titik. Nah, kalau teman-teman lihat kalimat ini tidak memiliki predikat, tidak juga punya subjek. Nggak apa-apa. Untuk double komparatif ini pengecualiannya di situ, teman-teman. Double komparatif ini tidak menuntut kalimatnya punya subjek predikat, ya. Makanya nanti ketika teman-teman mencari subjek predikat di soal, tiba-tiba nabrak ada penanda double komparatif. Entah itu the more yang di depan ya, yang di paling awal, atau the more yang di setelah koma, di tengah-tengah. Oke, jadi kalau misalkan menemukan kata the more the, carikan temannya dulu, the more satunya, lupakan dulu subjek predikat. Oke, karena itu bentuk kalimat double komparatif yang tidak harus butuh subjek predikat seperti itu. Kemudian contoh kedua, teman-teman. Misal kalimatnya berbunyi, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, nanti kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Kalau diartikan, itu tadi ya, sorry. Kalau diartikan, semakin banyak padi, tirulah padi, semakin banyak biji yang dia bawa, semakin dia merunduk, seperti itu. Contoh lagi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk kita tempati. Nah, nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Seperti itu. Contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan yang terakhir contohnya adalah, nah ini dari filmnya Joker ya, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, nanti kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan di speaking, kita dengarkan contohnya dari former Presiden Bapak Barack Obama, former Presiden Amerika Serikat ya, Bapak Barack Obama. Mari kita dengarkan dulu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, jadi Pak Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Semakin cepat kau menyelesaikan pendidikanmu atau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Oke, contoh berikutnya, teman-teman. Ini adalah teori oleh Hubble ya mengenai tata surya. Bukan tata surya, tapi alam semesta. Maaf, teman-teman. Ini alam semesta. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi dikatakan tadi ya, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Kalau diartikan, semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Seperti itu. Nah, alam semesta itu mengembang ya, teman-teman. Jadi setiap galaksi itu kayak saling mendorong keluar gitu. Jadi akhirnya kayak tubrukan, saling menjauh akhirnya. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Ini dari filmnya Kung Fu Panda. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah nonton ya. Kung Fu Panda yang ketiga. Kita dengarkan yang dikatakan Master Oogway, teman-teman.
When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Oke, jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Oke, nah untuk di contoh soal TOEFL kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi caranya sebenarnya sama, cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di setelah koma itu teman-teman menemukan ada the, more, vitality, and character, the. Nah ini penanda double komparatif. Sudah teman-teman lupakan dulu subjek predikat. Ya, kalau di tengah seperti ini berarti gandengannya harusnya di depan sendiri tadi. Nah ternyata di depan sendiri memang belum ada teman-teman the more. Oke, jadi di sini kita harus carikan juga gandengannya, yaitu the more the. Seperti itu. Cari yang the more the, ya teman-teman. Yang alpha di situ nggak ada the more, adanya the aja, terus diikuti kata benda, nggak bisa ya berarti. Kalau yang bravo ada the more, tapi hati-hati teman-teman. Di sini the-nya bukan punyanya more ini, bukan punyanya kata loser ini. Oke, tapi the di sini miliknya kata benda brushword. Oke, jadi kalau the more nanti mau dikasih kata benda lagi, itu dikasih the dulu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tergantung fungsi di kalimat sih. Tapi umumnya kalau mau dikasih kata benda lagi seperti ini harus dikasih apa namanya the lagi seperti itu ya. Berarti Bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie nggak ada the more ya, Charlie nggak bisa. Yang Delta di situ ada the more the. Nah, ketemu teman-teman. The loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes. The more vitality and character, the paintings seem to possess. Kalau diartikan semakin renggang teknik penggunaan kuas atau pengerjaan yang menggunakan kuas dalam karya-karyanya Stevenson yang lukisan pemandangannya Stevenson gitu ya maksudnya. Semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu kelihatannya miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah dari contoh ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya teman-teman. Maksudnya ke latihan soal karena contohnya cuma satu untuk bab ini. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada silakan dicoba dulu seperti biasa. Yang teman-teman pahami dari penjelasan saya tadi, kita coba di latihan soal. Di sini ada satu soal, dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, jangan takut salah. Kita belajar dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama ya, apakah alfa atau delta. Kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, di situ cari subjek predikat. Nah, ketika mencari subjek predikat, tiba-tiba teman-teman menemukan ada the more the seperti ini. Ini adalah penampakan atau apa namanya? Tanda kalau ini adalah double komparatif. Carikan double-nya atau gandengannya, teman-teman. Yaitu di setelah koma itu juga harusnya ada the more ya. Di situ sudah ada the-nya, tinggal kita carikan more-nya saja. Yang alpha, worst, yang pakai T itu bukan more, tapi itu most. Artinya yang paling. Alpha nggak bisa ya, teman-teman. Karena kalau di sini pakai more, di sini juga harus pakai more. Kalau yang bravo tidak ada the-nya, bravo nggak bisa. Sorry. Bukan karena nggak ada the-nya ya, maaf. Karena di soal sudah ada the, teman-teman. Sorry. Yang bravo ini karena bad atau buruk, itu nggak bisa ditambahkan more. Di ini ya, bahasa Inggris baku ya, atau grammarnya yang sesuai itu, bad itu bukan more bad untuk bilang lebih buruk. Tapi worse yang akhirannya E. Bravo nggak bisa, teman-teman.
Kalau yang Charlie, nah sudah ada worse tapi ditambahi more lagi. Ini pemborosan makna, teman-teman. Di dalam kata worse itu sudah ada kata more-nya, lebur dia, ya. Jadi nggak bisa kita masukkan more lagi. Nanti nggak bisa diartikan juga ya. Berarti Charlie nggak bisa, berarti fix jawabannya adalah yang delta. Di situ more-nya di kata worse itu dari bad yang ditambahkan more jadinya worse ya. Kemudian ada the untuk kata benda distortions. Nah nanti kalau dibaca, the larger area the map shows, the worse the distortions will be, especially as you move away from the center. Kalau diartikan semakin luas area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti, terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta itu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jangan takut salah lagi, teman-teman. Dicoba dulu nomor 2. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Baik, kita cek. Cari subjek predikat dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat menemukan the more the seperti ini, lupakan subjek predikat, carikan gandengannya dulu. Nah, setelah koma itu harusnya disitulah tempatnya gandengannya ya, teman-teman. Jadi kita butuh the more satu lagi. Yang alpha itu the higher, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Kalau yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa. Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu pakai EST, itu bukan komparatif, itu superlatif teman-teman. Caranya bilang yang paling ya, jadi nggak setara nanti delta nggak bisa. Ya udah berarti jawabannya yang alfa. Nah nanti kalau diartikan semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya alfa. Lanjut ke nomor 3, dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta, delta. Oke, semuanya menjawab delta. Kita cek ya, teman-teman. Cari subjek predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada penanda double komparatif yaitu the more the. Fix carikan temannya ya, teman-teman. The more juga. Nah, di setelah koma belum ada the more, ya udah itu tempatnya the more the ya, teman-teman. Yang alpha itu bukan the more, alpha nggak bisa. Tiba-tiba predikat is ya. Kalau yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada the more the. Nah inilah penanda double komparatif. Ya sudah berarti jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam suatu perkumpulan penduduk gitu ya. Semakin besar juga kebutuhan yang ada atas air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, nice. Jawabannya yang delta. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Oh, sebentar, ini saya hapus dulu. Lanjut nomor 4, dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan.
Oke, ada jawaban delta, ada juga alfa. Baik, kita cek ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat menabrak kata the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat ya. Cari gandengan the more yang ini. Jadi setelah koma itu juga harus ada the more, ternyata belum ada. Ya sudah, kita carikan gandengan the more satunya ya. Yang alpha itu the stress, hati-hati teman-teman. Stress itu bukan more, itu adalah kata benda. Ya, artinya tekanan seperti itu. Alpha nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang Bravo greater tidak ada the-nya, tidak bisa karena double komparatif adalah the more ya. Kalau yang Charlie nggak ada the-nya, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta the more the, nah ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta teman-teman. Ada the more the di situ. Oke, nah nanti kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah menahan beban berat tubuh dari seorang pelari, semakin besar juga tekanan terhadap tubuh itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu teman-teman. Silakan. Baik, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Bravo, ada Bravo, ada juga Delta ya. Ada juga Alpha, baik Alpha, Bravo atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di depan. Nah, kalau di depan menemukan the more seperti ini ya, kita harus carikan gandengannya. Jadi harus ada the more juga. Nah, di setelah koma ternyata sudah ada the more-nya. Oke, jadi the more double komparatif penandanya sudah lengkap. Nah, berarti di sini kita hanya diminta mencari benda yang dibandingkan saja. Oke, nah yang tadi saya bilang benda yang dibandingkan itu harus jelas teman-teman. Yaitu the more the atau teman-temannya the. Misalkan pakai atau an atau kepemilikan misalnya our di situ setelah koma ya. The more our itu temannya the juga. Nah, besok kita akan belajari keluarga dari the ya di bab namanya adjective. Nah, intinya di sini cari ABCD yang bendanya ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Nah, kebetulan di pilihan ABCD yang bendanya ada the-nya itu cuma satu di pilihan ya, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin lamban mata kita bisa fokus. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, baik teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat states ya, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that yang artinya bahwa. Nah, setelahnya conjunction that yang artinya bahwa, yang harusnya diikuti subjek predikat, ternyata diikuti penanda double komparatif, teman-teman, yaitu the more the, yaitu the greater the di situ ya. Nah, berarti kita cek gandengannya, carikan the more satu lagi. Di setelah koma itu harusnya ada the more tapi tidak ada. Ya sudah, berarti kita carikan the more di pilihan ganda. Yang alpha itu bukan the more, itu the most, teman-teman. Artinya yang paling.
Itu superlatif ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada the more, nah kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie tidak ada the-nya, nggak bisa. Yang Delta itu bukan the more, Delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi apapun, semakin besar juga tingkat kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman, nomor 7 ya. Terakhir, dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek ya. Cari subjek predikat, di situ ada the more the, yaitu the flatter a, itu adalah the more the ya, teman-teman. Yaitu itu penanda double komparatif, maka setelah koma itu harusnya ada the more juga. Tapi setelah koma sudah ada more-nya, teman-teman, yaitu Wavir. Berarti kita tinggal carikan the-nya saja. Nah, ABCD yang the itu adalah yang delta, ya sudah berarti jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia. Jadi kalau ada rambut yang bergelombang, kalau kita lihat dengan mata telanjang, itu kalau di mikroskop dia datar, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif, yaitu salah satu bentuk kalimat yang unik lagi ya, teman-teman. Dan memang latihannya hanya sedikit karena saya kesulitan mencari jenis soal ini. Karena jenis soal ini jarang keluar, ya teman-teman. Dan selama ini saya tes untuk yang asli dari ITS, saya belum pernah menemukan lagi. Jadi saya dulu nemukan pernah, tapi udah lama sekali. Itu keluar pun juga cuma satu soal. Ya teman-teman, sekarang udah setiap saya tes saya belum pernah menemukan jenis ini. Tapi buat jaga-jaga, siapa tahu nanti teman-teman waktu tes ternyata ada soal ini, jadi saya merasa perlu untuk diberikan seperti itu. Nah, jadi gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman mengenai double komparatif ini sebelum kita tutup, silakan. Nggak ada ya teman-teman, berarti clear ya. Baik, tetap saya sarankan untuk mengerjakan latihan ketika teman-teman ada waktu luang, oke, supaya untuk memperkuat teori ya, biar nggak cuma jadi teori tapi jadi insting yang pernah saya bilang. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Thank you, thank sir. you. Okay, have a great day. Bye.